Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya yaitu terkait subnetting address di sini. Jadi kalau sebelumnya kemarin kita udah bahas terkait classless address dan juga classful address, yang mana memang tujuan dari kedua tersebut untuk menghemat alamat IP address di situ ya. Karena yang kalau kita menggunakan konsepnya masih menggunakan classful address, semisal dari vendor A mau request IP public ya pakainya misal dapatnya prefix kelas A harus menggunakan prefix 8 di situ. Begitu pula kalau kita pakainya prefix kelas B atau networknya kelas B, ya harus menggunakan juga prefixnya kelas B juga. Jadi inilah boros IP address. Makanya dibikinlah konsepnya classless address. Nah, maka dari itu di sini masih satu materi juga di sini, yaitu terkait menghemat IP address. Jadi semisal kebutuhan kita di sini nggak terlalu banyak, mungkin nanti mengelompokkan IP address lah intinya untuk subnetting di sini ya. Nah, contohnya sedikit yang mungkin bisa kita lihat kan di sini teman-teman. Misal saya punya satu topologi ya, yang mana topologi saya ini kebetulan memiliki 400 user di sini. Nah, berarti kan 400 user ini kemungkinan saya menggunakan prefix 16 di sini yang paling oke lah. Hanya saja masalahnya nanti di bagian subnetting atau IP address kita ada yang namanya network dan juga broadcast. Broadcast itu adalah alamat yang mengomunikasikan dalam satu segmen network yang sama. Dan dia sistemnya adalah broadcast. Kita mau ngirimin atau enggak, itu tetap akan dikirimkan di situ. Jadi semisal dari PC 1 ngirimin paket nih, maka paket tersebut semisal hanya menuju ke satu PC saja seharusnya di sini. Paket tersebut akan disebarkan ke seluruh anggota yang ada di situ. Jadi broadcastnya itu nggak hanya ke satu orang aja. Jadi di sini dikirimkan, di sini juga dikirimkan. Jadi hampir semua paketnya nanti dikirimkan ke seluruh anggota klien yang ada. Akibatnya apa? Akibatnya nanti ketika kita mau komunikasi, yang lain bisa terganggu. Dan dari segi bandwidthnya juga sedikit memakan resource lah di situ sebutannya ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan subnetting ini. Yang semula tadi kita menggunakan prefix 16 yang tidak sah tadi udah cukup ya. Padahal di situ terlalu banyak dari paket broadcast domainnya. Kita pisahkan di sini. Yang semula kita menggunakan networknya tadi 172.16.10.0 prefix 16. Sekarang kita pisah. Ada dua network yang sekaligus ini. Ada 172.16.10.0 prefix 24. Ada juga 172.16.20.0 prefix 24. Yang mana artinya networknya yang ada di sini dengan network yang ada di segmen sebelah atau segmen 20 itu sudah berbeda anggota di situ. Dan paket broadcastnya pun udah pasti berbeda. Kalau networknya 0 berarti di sini broadcast domainnya ada 255. Ini juga 255 nanti di IP yang terakhir di situ. Nah, artinya gimana? Artinya ketika saya komunikasikan network 10 ini dengan satu PC yang lain di sini, maka paket hanya dikirimkan ke anggota yang segmen 10 saja. Segmen 20 tidak akan dikirimkan paket datanya di situ. Jadi mereka nanti dari segi broadcast domainnya kita sudah memangkas teman-teman nanti di situ ya. Jadi broadcast domainnya nggak akan terlalu besar lagi nanti dalam situ. Itu tujuan pertama dari subnetting. Yang kedua tadi itu untuk menghemat total IP address kita. Jadi kalau misal kita punya beberapa range IP address, kita dapat prefix 24 di situ. Kita mau delivery ke klien, itu kita nggak boros. Itu tujuan dari subnetting nanti di sini. Nah, subnetting nanti teman-teman, itu kan tujuannya tadi ya untuk menghemat IP address tadi di situ. Menjadi beberapa segmen network yang disebut nanti adalah subnet. Ini yang akan kita cari di subnetting nanti. Dan di subnetting nanti kita akan memiliki yang namanya prefix ya. Jadi prefix nanti ada prefix 24, prefix 25, prefix 26, prefix 27 sampai prefix yaitu 32 di sini. Prefix 30, 28-nya lupa di sini, sorry. 28, 29, 30, prefix 31 dan juga prefix 32. Nah, dimana nanti kalau misal teman-teman di sini kita kan di setiap prefixnya nanti akan memiliki yang namanya total IP di situ ya. Mana total IP ini nanti memiliki berbeda-beda di setiap prefixnya di sini. Misal kita punya prefix 24, wah kita lupa nih total IP-nya berapa ya di situ. Teman-teman nggak usah bingung, nanti terdapat rumusnya di situ ya. Jadi ketika saya bingung, oh total IP 24 itu berapa ya? Nanti ada rumusnya dengan cara 2 pangkat ya di sini 32 atau keseluruhan total prefix kita kurangin dengan prefix yang ada di situ. Saya tandai dengan N. Jadi kalau kita mau mencari prefix 24, maka prefix 24 yang akan saya masukkan ke dalam N di sini ya. Maka 2 pangkat 32 dikurang 24 adalah 256. Karena nanti 32 dikurang 24 itu kan ada 8 ya di sini. Nah,
Maka total IP address dari 24 adalah 256 IP address nanti di sini. Nah, kalau mau nyari yang 25 sama kurang lebih teman-teman ya. Tinggal saya rubah di sini prefixnya 25. Nah, berarti totalnya di sini nanti adalah 7, 2 pangkat 7, 1, 28 nanti di sini. Nah, itu yang kita hitung nanti di sini. Bisa juga kalau misal kita mau menghitung yang lebih mudah ya, kita bisa urutkan dari bawah teman-teman ya. 2 pangkat di sini 30 ya. Ini yang paling bisa digunakan. Prefix 30 kita di sini berarti 32 dikurangin 30, total IP yang bisa kita gunakan adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 jadinya adalah 4 di sini. Nah, berarti prefix 30 totalnya adalah 4. 4, 31 nanti adalah 2, 32 nanti 1. Kalau teman-teman mau naik, itu nanti 3 kelipatannya aja. Kelipatannya dari 30 berapa? 4 tambah 4 ini 8. Mau naik lagi, prefix 28, 38 tambah 8 aja, jadinya 16. Kelipatannya lagi dari sini, 16 tambah 16 berarti 32. Dan seterusnya, 64 di sini ya. Nah, itu terkait basic subnetting teman-teman ya. Tujuannya buat apa di situ? Buat mengelompokkan atau mencari subnet paling spesifiknya di sini. Nah, prefix 24 nanti ini kan kalau kita 256 nih, IP ini nanti akan dikurangin 2 teman-teman, dikurangin oleh network dan juga broadcast. Jadi total IP yang bisa digunakan nanti adalah 254 saja di sini. Apa itu network dan juga broadcast? Network ini adalah alamat atau identitas dalam satu kelompok. Jadi kalau kita udah sempat bahas tadi ya di sini, kita punya networknya di sini 10 ya, dan juga networknya di sini ada 20 ya. Nah, ini kan udah berbeda network. Jadi kalau kita mau komunikasi, ada identitasnya di sini kedua ini teman-teman. Nah, jadi selain ada network tadi teman-teman atau identitasnya di situ, ada juga yang namanya broadcast di situ ya. Kalau broadcast ini nanti adalah alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam satu kelompok. Jadi kalau saya nanti mau komunikasi dalam anggota saya di situ, makanya tadi kan kita udah sempat bahas di awal ya. Jadi ketika saya mengirimkan paket tersebut akan dikirimkan ke kelompok saya yang dalam satu anggota segmen yang sama. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang bahwasanya broadcast domain ini bisa besar sekali di situ. Makanya di situ saya perkecil menjadi 200 user saja di situ. Itu tujuannya yang subnetting teman-teman. Nanti dikurangin 2 tadi, network ID dan juga broadcast ID. Ini network dan juga broadcast adalah alamat IP yang nggak bisa kita gunakan ya. Nah, kalau kita lihat nanti di bagian CMD, ini ada namanya itu ARP-A ya. Nanti di sini ada namanya broadcast domain nih teman-teman. Ini adalah alamat IP broadcast. Broadcastnya dari si IDN, ini alamatnya ini teman-teman. 192.168.10.255 di situ. Nah, ini IP-nya dari wireless IDN. Broadcast-nya pakainya yang ini di sini. Itu alamat broadcast ya. Network-nya 0 di situ pastinya. Nah, itu terkait network ID dan juga broadcast ID. Nah, tadi terkait subnetting. Nah, ini ada studi case teman-teman ya. Jadi kalau kita udah main IP public, kita wajib melakukan yang namanya subnetting. Kenapa kok wajib subnetting? Karena kalau kita bahas di sini, semisal saya langganan satu alamat public ya, itu kurang lebih harganya itu sekitar 8 jutaan di sini. Berarti kalau saya punya 2 klien, kalau saya pasangkan IP 24 di kedua-duanya, berarti saya kurang lebih membutuhkan 16 juta lah di situ ya. Tapi kalau misal saya menggunakan konsepnya yang tadi, kita punya satu prefix, kita bisa menjadi beberapa bagian, itu akan lebih jauh lebih hemat teman-teman. Jadi yang semula tadi prefixnya seperti ini, kita bisa lebih hemat lagi. Ya, ini akan saya hilangin di sini nanti. Nah, saya akan menggunakan satu prefix aja, saya pisahkan menjadi 2 anggota. Nah, caranya gimana? Caranya nanti misal alamat publik saya tadi 103 10.1.1 prefix 24. Ini kan prefix 24 ya. Nanti tinggal saya cari aja prefix 24 itu totalnya berapa. 24 tadi kan total IP-nya adalah 256. Nah, kalau saya pakai IP ini berarti ya cuma bisa mapping satu aja di situ. Udah habis IP address saya. Nah, ada opsi lain, kita bisa perkecil lagi IP address menggunakan prefix 128. Nah, berarti nanti di sini 103 nggak lagi menggunakan prefixnya 24, tapi kita bisa menggunakan prefixnya 28. 103 10.1.0 prefixnya 28. Mungkin nggak 28 tapi 25 di sini, sorry ya. Kenapa kalau seperti itu? Karena nanti kita akan memisahkan IP tersebut menjadi 2 AI bagian di situ. Untuk klien 1 dan juga klien 2. Nah,
Jadi nanti kita harus mencari terlebih dahulu networknya ya, karena network tadi adalah identitas dari satu kelompok 103 10 1. Ini network pertama itu akan pasti 0. Network kedua itu akan pasti kelipatan dari berikutnya di sini. Kalau misal 0, kelipatannya prefix 25 karena nanti kita mau pakainya 2 alamat IP di situ. Nah, berarti di sini pakainya 128. Berikutnya berarti di sini setelah 128 256. Network. Berikutnya broadcast. Kalau broadcast kita tinggal cari aja di sini teman-teman. Kita tinggal kurang aja 128 dikurangin 127. Dikurangin 1 aja di sini. Nah, totalnya adalah 127 di sini. Karena memang nanti ketika kita menggunakan ini kan mulainya startnya dari 0 ya. Maka total IP-nya kan tadi 128. Maka totalnya nanti kan kita kurangin 1 angka di situ mulainya. Nah, 128 berarti totalnya adalah 103 10 1. Kalau kita total biar jadi 128 lengkap, jadi kita tambahkan atau kita kurangin aja dari sini ya. 1 jadinya 256. Ini broadcast dan juga networknya. Dan nanti setelah kita pisahkan seperti ini, kita akan menggunakan 2 subnet ya. Subnet 1 dan juga subnet 2 di sini. Nah, subnet 1 nanti ini untuk kelompoknya atau range untuk klien yang ada di sini. Ini untuk subnet 1. Untuk subnet 2, teman-teman, nanti untuk klien yang 2 di sini ya. Nah, itu kalau misal kita langganan alamat publik ya, biar hemat ya kita bisa menggunakan subnetting ini nanti. Ini namanya VLSM teman-teman di sini. 255. Range-nya seperti itu ya. Nah, selain untuk mencari network dan juga broadcast teman-teman, kita nanti juga harus mencari terkait yang namanya itu istilahnya total IP. Lalu kita selain mencari total IP, kita harus mencari juga terkait nanti adalah netmark. Karena memang IP address itu ada yang support terkait formatnya .dot dan juga ada formatnya yang namanya prefix di situ. Beberapa device itu ada yang belum support terkait formatnya prefix. Jadi masih menggunakan formatnya netmark nanti di situ. Nah, netmark, selain netmark, network dan juga yang terakhir broadcast. Ada satu lagi, sorry. Nah, nanti namanya itu host IP atau IP yang bisa kita gunakan oleh klien. Karena kalau network ini IP yang nggak bisa digunakan ya. Kalau network ini IP yang bisa kita gunakan di situ. Nah, total IP ini nanti kita harus tahu dulu nih IP kita prefixnya berapa di situ. Misal case kita dikasih IP-nya 103 10 100 11, prefixnya mungkin kita kasih aja 26 di sini. Nah, kalau kita punya IP tersebut, berarti kita harus cari dulu nih total IP-nya berapa. Kalau teman-teman nggak tahu total IP-nya, kita bisa cari tahu dengan cara mencari nilai prefixnya. 2 pangkat dalam kurung di sini 32 dikurangin 26. Sama dengan berapa? Sama dengan 2 pangkat. Berarti 32 dikurangin 26 ada 8 ya. Jadi total IP-nya kurang lebih nanti terdapat 64 IP di situ. Jadi total IP-nya kita udah ketemu yaitu 64 IP yang bisa kita gunakan di sini. Nah, 64 IP. Nah, netmark-nya kita tinggal cari aja. Nanti terdapat rumusnya teman-teman. 255 255 255. Yang oktat yang paling terakhir 256 kita kurangin dengan nilai dari si total IP-nya yaitu 64 di sini. Nah, maka netmark yang kita miliki nanti adalah 255 255 255 192 di sini nanti. Nah, itu netmark dari prefix 26 teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti dikasih tugas, Mas tolong dong settingin prefixnya 26. Ya, nanti teman-teman pakai netmarknya 192 nanti sini 255 255 255 192. Network berarti kita harus tahu dulu nih di sini. Karena nanti di network ini akan terdapat 2 elemen ya. Jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu. Network itu adalah kelipatan IP yang ada pada networknya di situ. Nah, misal 103 101 networknya akan selalu start dari 0. Nah, setelah start dari 0, baru nanti dia kelipatan dari prefix yang total IP-nya, 64. Berarti setelah 0, 64, setelah 64 nanti, 64 tambah 64, jadi 128. Tinggal kelipatannya lagi, 18 tambah 64, 192 ya. Dan juga kita tambahkan lagi
Berarti totalnya nanti 192 tambahkan 64, totalnya 256. Nah, broadcast-nya ini kalau cara mudahnya karena dia startnya tadi dari 0 ya. Untuk memenuhi totalnya berarti nanti dari networknya kita kurangin 1 aja teman-teman. Network next hop-nya ya 64 kita kurangin 1 jadinya 63. Nah, broadcast ini juga sama, jadinya 127 ya, 127. Yang ini juga sama 191. Ini berarti 255 di sini. Karena memang dia lastnya itu ada di 256 ya, maksimum IP-nya di situ. Nah, berarti IP yang kita miliki saat ini dia itu berada pada subnet ke-1. Kita ada di sini teman-teman. Kalau mau mencari networknya, berarti network yang kita miliki nanti adalah 103.100.10 broadcast kita. 103.100.164 di sini. Nah, host IP-nya kita tinggal tambahkan 1 aja. Karena kan network nggak bisa kita gunakan ya, dan juga si broadcast nggak bisa kita gunakan, tinggal kita tambahkan 1 dan kita kurangin 1. Host IP kita 103.100.101 sampai 103.100.164. Ini adalah range IP yang bisa digunakan oleh klien di situ, teman-teman. Nah, ini untuk perhitungan subnetting. Ya, ini mungkin agak panjang ya, karena memang ya step-stepnya kita harus tahu terlebih dahulu total IP-nya, netmark, network, broadcast, dan juga host IP. Tapi kalau teman-teman nanti mungkin di enterprise, kalau mau cepat, teman-teman bisa menggunakan salah satu aplikasi yaitu IP calculator di sini. Nah, ini bisa menjadi opsi ya di situ. Kalau teman-teman mau lebih cepat, karena nanti kalau teman-teman harus menghitung terlebih dahulu, ya nanti kelamaan di situ. Nah, ini tujuan dari subnetting yang ada di sini tadi, teman-teman biar tahu, biar paham dulu nih di sini. Jadi ketika teman-teman menggunakan IP kalkulator, oh kita harus tahu terlebih dahulu network, host, dan sebagainya di sini nanti. Nah, misal tadi saya punya IP 103.100.101, trafficnya adalah 26. Saya kalkulat di sini. Ini adalah IP yang saya miliki di sini. Broadcast-nya 63 di situ. Nah, kalau kita lihat sama ya. Ini broadcast saya 63 harusnya di sini, sorry. Nah, jadi kurang lebih sama di sini untuk perhitungan yang kita miliki. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Untuk yang konsep tadi, kita punya prefix 24, kita mau pisahkan menjadi 2 klien. Jadi kita bisa pakainya prefix 25. Ini bisa sekali. Jadi nanti kita akan memiliki 2 segmen network yang berbeda di sini nanti. Nah, itu teman-teman ya yang bisa kita lakukan. Nah, oke, untuk demo kali ini teman-teman, saya akan coba membuatkan ya. Jadi nanti terdapat 2 laptop di sini. Jadi saya udah buatkan laptop satunya yang ada di sini ya. Jadi laptop yang AIDN ya. Ini adalah IP-nya yang 88.200, sedangkan laptop saya nanti IP-nya 88.100. Nah, saya di sini akan coba ganti dulu pada bagian Intel R Ethernet connection saya. Saya akan coba ganti terlebih dahulu properties, version. Nah, ini kan masih acak ya. Saya coba ganti terlebih dahulu saja biar nanti alamat IP saya satu jaringan di sini. 192.168 bukan 1 tapi 88.100. Prefixnya berapa? Prefixnya 24 tadi ya. Nah, untuk satu jaringan teman-teman, kita masih belum memerlukan yang namanya default gateway karena memang satu segmen network saja di sini. Saya oke. Kalau saya coba ping di sini. Ping ke laptop sebelah saya 168.200. Nah, ini pasti TTL. Karena memang kita dalam satu segmen network yang sama. Tapi kalau misal saya rubah segmen network yang ada di sini, akibatnya apa? Akibatnya nanti pasti saya nggak akan bisa komunikasi. Segmen network itu yang mana? Networknya itu ada yang di 88 nih teman-teman. Kalau 88 ini saya ganti 100, nah ini pasti sekarang saya nggak akan bisa komunikasi lagi di sini. Nah, saya coba lagi pingnya ke situ. Nah, nggak bisa lagi terkoneksi ke IP 88.200. Nah, itu teman-teman ya, contohnya kalau kita menggunakan IP address dan juga subnetting tadi. Jadi memang kalau mau terkoneksi teman-teman harus dalam satu segmen network yang sama. Network itu yang mana? Karena kita pakai prefixnya prefix range C, kita pakainya 92.168.88, ini adalah network. Ini host teman-teman. Yang 200 ini 900 host. Jadi kalau networknya kita ganti pasti nggak akan bisa komunikasi. Nah, kalau saya balikin lagi dan IP-nya saya rubah nggak pakai 100 di sini. Contohnya properties versi 4. Saya pakainya 88, mungkin saya kasihnya 254 ya.
ini IP terakhir ya. Maka akhirnya nanti kalau kita cek di sini ping 88200 pasti bisa lagi di sini. Oke, mungkin itu ya teman-teman terkait materi subnetting ini. Mungkin nanti kalau teman-teman bingung boleh ditanyakan aja dan nanti bisa diulang aja untuk videonya. Oke, see you the next video teman-teman. Terima kasih.